Aku pengen punya pasangan kayak dia, teman-teman dekat kayak mereka, postur badan kayak cowok itu, rambut kayak cewek itu. Pengen deh jadi sekeren dia, sepintar dia, sesukses dia. Guys, kadang kita tuh nggak sadar lagi mikirin hal itu. Tapi nyatanya kita kayak sering banget nggak sih ngebandingin diri kita sama orang lain, dan itu kayak refleks aja. Otak kita kayak lagi nanya, lo udah cukup belum sih? Lo udah oke belum di mata dunia? Dan kalau misalnya perbandingannya itu bikin kita ngerasa lebih baik, ya kita senang. Tapi kalau ternyata kita jauh di bawah, tiba-tiba muncullah rasa malu, rasa rendah diri, bahkan jadi kayak kesel sama diri sendiri gitu. Perlu juga untuk kita ketahui bahwa nggak semua perbandingan itu bikin iri. Tapi semua rasa iri itu pasti mulai dari bagaimana kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Iri itu bukan cuma pengen punya apa yang orang lain punya. Tapi kadang juga ada rasa nggak terima. Kok dia sih yang punya itu, bukan aku? Kadang bahkan sampai mikir, kalau dia lebih nggak bahagia, aku mungkin bisa merasa lebih baik. Dan you know guys, yang paling parah, waktu orang itu dikritik orang lain, kita malah lega. Sebagian dari diri kita kayak bilang, tuh kan, dia juga biasa aja. Dia juga nggak secantik itu kok. Dia nggak seganteng itu. Dan itu adalah sebuah cara kotor buat nyamain level kita dengan mereka gitu. Bukannya kita ningkatin diri kita sendiri, tapi malah narik orang lain turun. Itu fenomena yang disebut dengan crab mentality, yang dimana kita nggak suka kalau orang lain lebih dari kita. Nggak suka kalau ada orang yang lebih improve daripada kita. Waktu SMA, rasa iri aku paling gede ke postur tubuh. Aku punya penampilan, punya badan kecil guys. Rambut ikal yang susah diatur gitu, dan wajah penuh jerawat. Setiap baris pramuka, pasti aku selalu paling belakang. Ya, pada saat itu aku ngerasa kayak jadi tokoh figuran di film hidup aku sendiri gitu. Terus lanjut masuk ke kuliah, aku inget ada satu masa di mana awal-awal aku jadi maba di satu kampus, aku suka sama seseorang nih. Tapi sebelum rasa suka itu muncul, aku langsung kepikiran, siapa aku ya gitu. Aku cuman seseorang yang kurus dan mulai tinggi sih badan aku, tapi aku jerawatan. Juga aku nggak menonjol di situ. Sementara aku ngelihat teman-teman lain itu udah mulai punya gaya, punya percaya diri, punya sorotan, dan aku seringnya cuma ngikut gitu. Tiap ngaca, mungkin kita ngerasa pengen jadi orang lain. Dan aku tahu itu nggak sehat. Tapi rasanya kayak nggak ada jalan keluar. Aku sering banget pakai kaos oversize atau jaket oversize buat tutupin badan gitu. Aku juga mungkin sesekali menghindari ngobrol banyak karena takut dilihat aneh. Aku jalan sambil nunduk, berharap nggak ada yang nyadar aku lewat. Tapi lucunya, ketika kita masuk ke dunia perkuliahan atau pas udah di lingkungan baru, ternyata semuanya itu berubah, guys. Orang-orang nggak begitu peduli dengan kamu tinggi atau pendek, ganteng atau enggak, jerawatan atau mulus. Dan kayak tiba-tiba dunia tuh berhenti untuk ngehakimi penampilan kita. Dan dari situ aku jadi mulai sadar bahwa ternyata standar yang dulu aku yakini itu bukan milik aku, tapi milik orang lain yang ternyata aku telan mentah-mentah. Begitu nggak ada lagi yang terus bilang, lo harusnya gini, Hit. Lo harusnya pakai baju ini. Lo kurang kalau kayak gitu. Semenjak nggak ada orang yang bilang itu, aku jadi bisa lihat diri aku sendiri dengan lebih jernih. Nggak sempurna tapi cukup. Nggak keren tapi unik. Dan ternyata itu udah lebih dari cukup. Seiring berjalannya waktu, ternyata rasa iri itu nggak selesai di situ, guys. Setelah udah setengah perjalanan kuliah, aku mulai membandingkan diri aku dengan orang-orang yang karirnya itu udah jelas, yang kerjaannya itu mereka suka apa yang mereka kerjakan, yang hidupnya itu lebih mapan. Dan ketika aku ngelihat ke diri aku, oh ternyata aku masih nyari arah ya. Mulailah dari situ aku bikin alasan, padahal kadang itu cuma cara buat aku untuk ngerasa diri aku tuh lebih baik. Cara simple buat bilang ke diri kita sendiri, lo nggak gagal, lo cuma kalah start aja. Tapi pada akhirnya, itu nggak bikin lega, nggak bikin aku maju, justru bikin aku stuck.
Sampai akhirnya aku sadar, rasa iri itu bukan tentang siapa orangnya, tapi tentang apa yang mereka punya. Dan kalau dipikir-pikir, bukannya mereka musuh, guys. Bukannya mereka itu seseorang yang harus kita benci. Justru mereka itulah kayak cermin yang menunjukkan ke kita bahwa ternyata di diri kita itu ada yang kurang loh. Dan dari situ aku jadi mulai belajar ngerespon rasa iri atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu ada dua hal. Yang pertama, ketika aku ngelihat orang yang lebih dari aku bukannya benci. Aku mulai jadikan mereka itu inspirasi. Mereka bukan pesaing, tapi mereka itu contoh bahwa ada loh hal-hal yang harus ku improve dari diri aku. Dan yang kedua, aku jadi lebih paham sebenarnya apa sih yang sebenarnya aku pengenkan dalam hidup. Dan mencoba bisa lebih jujur buat nentuin langkah ke depan gitu. Dan itu nggak salah guys kita ngerasa itu. Kita harus bisa memanage perasaan itu dan membuat diri kita improve lagi. Kadang kita bisa bertindak untuk merespon hal itu, tapi kadang kita juga bisa cukup diem dan sadar. Oke, aku memang belum di sana, tapi kita nggak apa-apa gitu. Kita nggak harus langsung ngubah semuanya. Dan analogi rasa iri itu kadang cuma kayak kapal pesiar yang lewat di tengah pantai, terus kamu lihat dan kamu kagum. Dari perasaan itu, kamu nggak harus ngusir atau tiba-tiba beli kapal pesiar kan untuk melawan itu, tapi kamu cukup nikmatin dan biarkan perahu atau kapal pesiar itu lewat. Aku cuma mau bilang, kalau kamu lagi ngerasa minder, kecil, nggak cukup, aku rasa semua orang pernah di posisi itu, cuman dengan rasa insecure yang berbeda-beda. Tapi percaya deh, kamu nggak harus jadi orang lain buat layak bahagia gitu. Selalu ingatkan ke diri sendiri bahwa diri kita itu udah valid, bentuk kamu itu udah valid, dan kamu nggak sendirian. Dari situ juga kita mengambil pelajaran bahwa setiap rasa insecure itu adalah suatu emosi yang mengubah diri kita ke depannya. Aku yang hari ini, mungkin dari insecure aku 2 tahun yang lalu. So, mari kita ngobrol di komentar, ceritain versi kamu. Siapa tahu lewat cerita kita ada yang pelan-pelan belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Dan terakhir banget, aku selalu baca kok setiap komentar yang kamu ketik di kolom komentar. Dan itulah yang menghasilkan ide-ide untuk konten selanjutnya. Buat kamu jangan pernah ragu untuk nulis di kolom komentar tentang apa aja, ide bikin konten kah, atau sesuatu yang mungkin aku bisa jawab. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video.